Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama, saya mohon ada yang membantu untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk mempelajari tentang roh kita yang baru itu, identitasnya seperti apa, supaya kita bisa makin jelas. Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan tolong satu orang membaca 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudara dan saya sekarang ini sudah punya status yang baru yang namanya roh yang baru, dan ayat itu bilang kita lahir dari Allah. Sama-sama, kita lahir dari Allah. Kita lahir dari Allah karena dulu kita adalah keturunan Adam yang pertama, dan ini agak berbeda karena kita sekarang keturunan Adam yang terakhir. Jadi kita lahir dari Allah dan kita pasti mengalahkan dunia. Jadi kita perlu tahu identitas kita, identitas roh, identitas roh yang baru. Karena di Alkitab ada beberapa sebutan itu ada beberapa, dan saudara-saudara perlu tahu kalau sebutan itu saudara baca, saudara dengar, dan saudara bisa memahami, oh yang dimaksud dengan kata ini, sebutan ini adalah roh yang baru itu. Jadi saudara dan saya sudah punya roh yang baru, dan kita perlu tahu identitas dan roh kita ini. Roh yang betul-betul sesuatu yang tidak sama dengan roh kita yang lama, ya. Roh kita yang lama, kalau dia mati, kalau orang mati dengan roh yang lama, pasti dia masuk neraka. Tapi kalau kita dengan roh yang baru, kapan kita punya roh yang baru? Waktu kita lahir baru. Kapan waktu kita lahir baru? Waktu kita percaya kepada Yesus, maka roh kita baru. Nah, roh kita baru kalau dengan roh yang baru, roh, jiwa, dan tubuh, dan kalau mati pasti masuk surga. Ya, jadi tidak ada lagi keraguan. Amin. Ada amin. Jadi tidak ada lagi keraguan, artinya kalau saudara tetap sampai langkah terakhir bersama Yesus, maka tidak ada lagi keraguan, pasti selamat. Yang penting jangan murtad, ya. Jangan apa? Jangan murtad. Murtad itu begini. Sebagaimana saudara dengan mulut, dengan hati dan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka murtad adalah dengan hati, dengan mulut, dan dengan tindakan saudara membantah, menolak, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu namanya berbalik, apostasia, berbalik, meninggalkan Tuhan. Dan kalau saudara seperti itu, saya berharap tidak, ya. Saudara seperti itu, itulah yang namanya kehilangan keselamatan. Keselamatan bisa hilang, dari sisi Tuhan tidak bisa.
tapi manusia bisa menyebabkan ia terhilang. Ia terhilang dari rencana Allah menyelamatkan kita. Jadi kita perlu tahu beberapa kata atau sebutan kata majemuk dalam Alkitab yang sering kita temukan. Yang pertama, roh yang baru itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Coba buka. 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong baca. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Ciptaan baru. Semuanya ciptaan baru. Ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini menunjuk kepada ini roh kita yang baru. Roh kita yang baru ini adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Ciptaan lama yang mana? Roh kita yang lama. Nah, roh kita yang lama mana? Sudah tidak ada. Dia kemana? Tidak tahu kemana. Tapi yang pasti sejak kita percaya Yesus, kita sudah memiliki roh yang baru. Nah, roh yang baru itu disebut dalam 2 Korintus 5 ayat 17 adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Nah, di ciptaan baru ini ada, sudah perlu tahu, ada yang namanya sin nature. Sin apa? Sin nature. Kemudian ada Christ nature. Sin nature sama Christ nature. Waktu saudara diciptakan baru, diciptakan kembali, lahir baru, katakan lahir baru, saudara diciptakan kembali, jadi ciptaan baru, new creation, new creation. Maka di roh yang lama saudara punya ini, ya, punya signature. Tapi kalau saudara sudah ciptaan baru, signature-nya sudah tidak ada lagi. Signature-nya sudah tidak ada lagi, dan yang ada adalah Christ nature. Nature itu begini. Kalau seseorang mencuri, kalau seseorang mencuri, dia ditangkap dan dibawa ke penjara. Sekarang saya tanya, apakah penjara bisa menahan orang ini untuk tidak mencuri lagi? Ya. Kalau dia ditahan untuk tidak bisa mencuri karena dia terkurung, bisa. Dia tidak bisa mencuri karena terkurung, ya. Tapi nature-nya sebagai pencuri tidak bisa diubah oleh penjara. Pembunuh misalnya, nature, natur atau alamiahnya seseorang, kalau nature-nya tidak diubah, dia tidak mungkin bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat benar. Jadi pencuri, pembunuh yang dimasukkan dalam penjara sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Dia hanya menerima hukuman. Tapi untuk dia berubah, kalau nature-nya tidak diubah, dia tetap akan seperti itu. Mengerti? Jadi nature-nya kita sekarang sudah baru. Natur kita, bahasanya begini, natur lama, pakai bahasa agak tinggi, natur lama namanya non posse non peccare, tidak dapat kalau tidak berbuat dosa, gelisah kalau tidak berbuat dosa, ya. Tapi kalau kita sudah punya nature yang baru, ciptaan yang baru, maka kita menjadi new creation, dan kemudian kecenderungan kita sudah lagi bukan si nature, tetapi Christ nature. Katakan Christ nature. Natur Yesus, natur Kristus yang ada dalam kita. Jadi kalau seandainya
ada sesuatu. Misalnya saudara berbuat salah, kalau saudara berbuat dosa, apakah akan berdampak pada roh? Ya. Kalau tidak diatasi, maka yang namanya new creation ini akan tercemar, rohmu tercemar, dan akhirnya engkau binasa bukan karena rohmu, tapi karena jiwamu yang terkontaminasi dan tidak dimatikan, dan akhirnya seseorang karena hidup dalam daging bisa tadi yang namanya murtad. Karena orang kalau hidup dalam daging banyak masalah. Katakan banyak masalah. Orang kalau iri hati banyak masalah. Orang kalau hidup dalam kedagingan banyak masalah. Orang kalau stres banyak masalah. Akhirnya bisa memukul orang, bisa berantem, bisa mencuri, merampok. Akhirnya oleh karena merampok, mencuri, membunuh, masuk penjara. Saya lihat di penjara juga bukan selesai persoalan. Di penjara masih banyak ada orang pukul-pukul. Ya toh? Di penjara ternyata orang baru, orang ajar sampai bangka Dekoboko. Sampai yang kuat dia jadi raja dalam penjara. Nah kalau tertekan terus gara-gara jiwa tidak mau diubah, akhirnya stres, orang bisa bunuh diri dan tinggalkan Tuhan toh. Dan akhirnya korban kasih yang roh yang baru jadi korban, ya. Kenapa? Telah ditangkap oleh iblis, dan sekali lagi orang masuk surga karena rohnya menerima atau dilahirkan baru karena menerima Tuhan Yesus Kristus. Tapi bisa trouble kalau karena persoalan, karena tekanan, karena penderitaan, karena galau, seorang bisa menghujat Yesus, menginjak darah Yesus. Jadi kita ciptaan baru sekarang sudah tidak ada lagi sin nature. Hanya ada, atau bukan hanya ada, sekarang yang ada adalah Christ nature. Karena roh kita dari Kristus. Amin. Roh kita turunan Kristus, benihnya dari Kristus. Jadi siapapun saudara kalau percaya Yesus, di dalam saudara ada Christ nature, atau roh Kristus, atau natur Kristus, atau DNA Kristus, atau kecenderungan yang ada pada Kristus. Saya tanya saudara masuk surga karena perbuatan baik atau karena darah Yesus? Ya, karena darah Yesus yang menembus saudara. Jadi begini, kalau roh kita tidak dilahirkan baru, berarti kita memiliki yang namanya sin nature. Ada di mana? Roh yang lama, roh yang baru memiliki ini. Roh yang lama memiliki sin nature. Tidak ada sesuatu yang berdosa bisa masuk surga. Tidak ada, walaupun berbuat baik, walaupun berbuat amal, walaupun berbuat sosial. Misalnya ke panti asuhan itu baik. Membagi sembako itu baik. Tapi bukan itu yang membawa kita ke surga. Karena semua perbuatan baik tanpa sin nature ini diciptakan baru, tanpa diubah, maka yang ada adalah dosa semuanya. Jadi sama seperti kalau saudara jatuh ke septic tank yang tempat kotoran kita, itu kemudian saudara lagi berlumuran dengan barang yang dari septic tank. Saudara kemudian membawa roti, membawa cake, membawa apa? Saudara membawa boba kepada orang lain. Mereka terima? Bukan karena bobanya tidak enak, tapi keberadaan kita yang membuat tidak dapat diterima. Tuhan juga begitu. Kalau sin nature ini tidak diciptakan kembali menjadi Christ nature, maka perbuatan baik apapun yang kita buat tidak ada yang berkenan, tidak ada yang diterima. Jadi saudara bersyukur saudara ada ciptaan baru. Amin. Bersyukur. Karena kalau saudara sampai langkah terakhir tidak tinggalkan Yesus, tidak nyangkal Yesus, tidak murtad, saudara pasti sorga. Katakan pasti sorga. Jadi jangan ada yang berpikir kita masuk surga karena ada kepala
Nah, kalau dari hidupmu engkau tidak menghormati Tuhan terus menerus, Yohanes 2 ayat 23-24 kan sudah baca kemarin toh. Kita bukan cuma percaya, tapi kita harus hidup dipercaya. Coba kita ke sana dulu. Yohanes 2 ayat 23-25. Orang percaya Tuhan itu baik, ya. Tapi ke depan kalau masih hidup bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Yohanes 2 ayat 23-24, 25 mungkin. Silakan. Yohanes 2 ayat 23, 24 dan 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, Ya. banyak orang percaya dalam namanya, Ya. karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Terus? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, Oh. karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang Ya. manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, ternyata percaya tidak cukup. Betul? Percaya, apakah saudara juga bisa dipercaya? Itu persoalan. Percaya itu kan objeknya sama-sama Yesus, toh? Yesus. Saudara percaya Yesus? Yes. Tapi apakah Yesus bisa percaya kita? Jadi hubungan dengan kita ada begini. Saya ingin gambarkan suami istri itu ada covenant. Katakan covenant. Tulisan covenant. Pakai T di belakang. Covenant. Covenant. Tapi kalau seandainya suami istri itu tidak diikat oleh catatan sipil sama pemberkatan nikah, maka status mereka suami istri apa? Kumpul kebo, ya, kumpul kebo. Nah, kumpul kebo itu punya hak-hak hukum dah. Kalau ada warisan dapat dah? Tidak. Kalau misalnya si A punya istri, kemudian si A ini cuma kumpul kebo dengan si istrinya, tapi si A punya orang tua kaya, dapat warisan. Nah, istri yang kumpul kebo ini dapat juga warisan? Tidak, karena ilegal. Saudara dengan saya, dengan Tuhan legal, betul? Legal, Tuhan yang kerjakan. Tapi dari sisi kita kalau tidak mengikat diri dengan Yesus, masih ingat ayat firman, tinggallah dalam firman, firman tinggal di dalam kamu. Tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Kekristenan yang sebenarnya adalah Christ in me, ya, Christ in us, and we are in Christ. Coba ulangi. Christ in us, atau Christ in me, atau Christ in us, and we are in Christ. Kristus dalam saya, dan Kristus dalam kita, dan kita dalam Kristus. Jadi bukan cuma sepihak. Saudara mau terus keselamatan tidak mengalami batu sandungan? Yes. Haleluya. Mari bergairah dengan Tuhan, karena ini surga ini mahal. Amin. Jadi kalau saudara-saudara berpikir aman, tanpa berbuat sesuatu aman, tanpa bersikap benar aman. Coba lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 9-10. Baca 2 Petrus pasal 2 Petrus 1 ayat 9-10 kalau tidak salah. Tetapi kalau siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya keziran dan diri kamu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersandung. Terus ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus pasal berapa itu? 1 ayat 9 sampai 11. Ada kata hak situ? Ada kata hak. Kata hak. Hak apa? Hak penuh. Sebenarnya kita, kalau misalnya, saya sudah kan berulang-ulang bilang, kalau misalnya kita percaya Yesus, kemudian sesudah kita percaya Yesus, kita meninggal dunia, tidak ada lagi durasi hidup,
tidak ada masa hidup yang akan dijalani, maka selesai, kita langsung ke surga. Tapi kalau kita masih hidup sekian tahun ke depan sesudah percaya Yesus, diperlukan responsibility. Katakan responsibility. Sama-sama, responsibility. Apa artinya? Tanggung jawab. Kalau kita mau percaya Yesus, tetap harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bisa dipercaya. Oke. Jadi saya ingin saudara paham, kalau saudara sudah di dalam Yesus, kita tidak boleh tidak boleh menyalahgunakan kasih karunia. Menyalahgunakan kasih karunia itu seperti apa? Saudara rasa anugerah itu kemurahan, tapi anugerah itu bukan murahan. Sekali lagi, pahami baik-baik, anugerah itu kemurahan. Keselamatan itu kemurahan. Tapi keselamatan bukan sesuatu yang murahan. Apa beda kemurahan dan murahan? Ada yang bisa bantu? Kemurahan dengan murahan itu apa bedanya? Murah itu anugerah. Misalnya, contoh, saya memberikan sebuah mobil Mercy kepada Bapak Stefan. Bapak Stefan tidak bantu apa-apa pada saya, tidak ada kontribusi apa-apa, jasa apa-apa. Saya kasih dia namanya apa? Mercy, mobil Mercy. Bagi dia pemberian saya adalah anugerah, kemurahan. Tanpa jasa, tanpa pamrih, itu kemurahan. Tapi kalau saya oleh Pak Stefan diberikan tempe dua potong, tempe itu kemurahan atau? Ya, kemurahan artinya kita tidak bisa membelinya sendiri, kita tidak bisa capai level itu, tapi diberikan cuma-cuma. Oke? Kita sendiri tidak bisa mengupayakannya dengan cara apapun. Saking mahalnya kita tidak pernah mimpi tentang itu. Tapi karena kemurahan kita diberi cuma-cuma. Itu kasih karunia, itu cuma-cuma. Tapi kalau kita diberi tempe, itu bukan kemurahan, itu barang murahan. Karena kita sendiri bisa beli satu kontainer. Betul? Setuju dengan saya? Bilang amin. Keselamatan itu bukan murahan. Karena saudara dan saya tidak bisa beli walaupun sudah punya uang. Jadi bagaimana sikap kita? Kita harus bangun sikap yang benar sehubungan dengan berkat kemurahan ini. Saya kasih sebuah info bahwa orang-orang yang dari agama seberang yang baru kenal Yesus, mereka berapi-api bergelora dengan mengatakan begini, kenapa saya baru sekarang kenal Yesus? Kenapa saya baru tahu? Kenapa saya sudah tua begitu baru kenal Yesus? Sementara orang Kristen tidak pernah bertanya, saya bersyukur saya sudah jadi Kristen kenal Yesus, dan saya punya kesempatan untuk berbuat banyak agar saya bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Kemudian Petrus dia bilang ini ada hak penuh. Kenapa Petrus bilang hak penuh? Dia lihat temannya yang namanya Yudas, ya toh? Petrus ada rasa pernah dia menyangkal Yesus 3 kali, dan dia tahu persis Yudas nasibnya seperti apa. Jadi kita di Setan Baru harus disadari, harus disyukuri. Ini adalah sebuah pekerjaan supranatural yang tidak boleh dianggap remeh. Ini poin saya. Saya roh baru, dikerjakan sebagai ciptaan baru, dan saya memiliki Christ nature. Dalam saya ada naturnya Kristus dalam roh saya. Sebenarnya saya sering bilang roh kita adalah roh yang baru, namanya roh Kristus. DNA-nya dari Kristus. Dan ini tercipta atau terjadi, diciptakan seperti itu, kita tidak bayar apa-apa. Tidak bayar sepeser pun. Tapi persoalannya, karena kita lahir di daerah Kristen, penghargaan terhadap karya selamat ini itu begitu, bilang murahan juga tidak, tapi begitu banyak orang anggap sepele. Saya mau periksa hati saudara.
Saudara datang doa puasa karena apa? Saudara datang doa puasa karena apa? Coba sesiolah misalnya. Datang doa puasa karena apa? Karena iya, ini bukan sesiolah. Jangan coba karena tugas bawa makanan. Pada saat tidak bawa makanan datang, ada turun periksa kesehatan. Lupa atau datang. Kita datang untuk apa? Apa datang? Untuk apa? Kalau kita tidak berpusat pada Kristus, kita cuma kegiatan agamawi. Dan kegiatan agamawi satu saat saudara akan bosan. Akan bosan. Karena berputar. Tidak ada passion. Tidak ada gairah kepada Yesus. Kalau saudara bilang mengasihi Yesus tadi kan? Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara bayangkan kalau saudara cinta Yesus. Orang kalau cinta Yesus bisa lupa Yesus? Tidak bisa. Bisa membuat Yesus jadi nomor 2? Tidak. Tapi banyak orang benar jadi Yesus nomor berapa? Ayo. Ini pertanyaan. Bisakah kita dipercaya? Itu persoalan. Kalau kita tidak bisa dipercaya, bisa selamat? Bisa, tapi harga bayaran yang mahal. Kita bayarnya bagaimana? Menderita kiri kanan. Istilahnya, coba kita baca 1 Korintus 3. 1 Korintus, ada orang selamat, tetapi karena dia tidak bangun hidup yang bisa dipercaya, akhirnya dia selamat juga. Saya ajarkan ini supaya saudara tahu bahwa orang yang setengah-setengah hati dengan sungguh-sungguh itu beda. Katakan beda. Orang yang ikut Tuhan karena tradisi dengan orang ikut Tuhan karena hati beda. Jelas beda. Itu sebabnya kita tidak lagi disuruh-suruh menyembah Tuhan. Kalau memang kita cinta Tuhan. Tapi kalau orang cuma agamawi, kita dorong-dorong, kita yang mendorongnya capek. Karena apa? Tidak keluar dari hati. Jadi datang di sini motifnya harus clear. Kita datang doa puasa, motif kita harus clear. Katakan clear. Clear itu transparan. Yang kelihatan adalah saya tidak datang di sini karena mau bertugas. Saya tidak datang doa karena saya adalah diaken. Saya tidak datang sini karena saya gembala. Saya harus datang sini karena saya mau hidup saya bisa dipercaya. Ini kan gerejanya Tuhan, amen. Ini gerejanya Tuhan. Ini milik gereja ini, pemilik GBI Tiberias New Life Manado siapa? Tuhan. Kita hanya hamba-hamba pelaksana, penanggung jawab secara lokal. Tapi pemilik gereja itu Tuhan. Jadi kalau saudara salah paham dengan Tuhan, itu bisa kena di sini. Kau percaya Yesus? Ya. Tapi Tuhan percaya nggak kamu? Baca ayat 1 Korintus 3 tadi, ayat berapa itu? Selamatkan dari api. Ada dapat? Jadi kita punya identitas ini harus kita tahu, supaya kalau kita tahu siapa kita tidak sembarangan, amin. Kita tidak hidup menurut standar yang tidak jelas. Yang keras. Pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, selamat seperti dari dalam api. Puji Tuhan, masih masuk surga. Karena apa? Sudah menderita secara ekonomi, menderita dalam rumah tangga yang broken, menderita secara kesehatan. Ya, ini saya kasih tahu supaya jangan ambil jalan itu, ya, jangan ambil jalan itu. Itu yang sebabnya ada gereja. Sebab Tuhan bilang kalau seseorang punya rohani suam-suam, Tuhan akan apakan? Kalau suam-suam akan diapakan? Dimuntahkan. Artinya menjadi sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Nah, apa yang tidak disukai Tuhan tidak akan di-cover oleh Tuhan.
Setuju dengan saya, bilang amin. Jadi hidup kita harus dibangun. Katakan dibangun. Bisa dipercaya, haleluya. Karena status kita sudah jelas, roh baru. Kalau mati masuk surga. Tapi kalau kita tidak bangun ini Christ nature dalam hidup kita, kita tidak memiliki hak penuh. Katakan hak penuh. Tapi saudara, kalau ada orang bilang begini, asik kalau kita semua mati, biar kita banyak masalah, biar kita tidak akurat dengan Tuhan. Asik kalau semua mati, kita masih boleh bilang, sama putus nafas, ampuni kita Tuhan, aku kembali kepadamu. Oh, puji Tuhan kalau masih lagi, puji Tuhan kalau masih sempat. Amin, Pak Yaja. Lebih jangan tidur, Pak Yaja ya. Ini di hadirat Tuhan, bukan tempat tidur. Haleluya. Jadi kalau masih sempat, kalau tidak sempat, bagaimana? Habis. Jadi kalau kita mau hidup akurat, itu supaya terjadi namanya hak penuh. Hak penuh ini kalau waktu bertobat percaya Yesus langsung lepas dari tubuh dan jiwa, itu langsung entero. Katakan entero. Dulu kan ada antero, seantero. Artinya seluruh. Entero kalau kita pas percaya Yesus seperti yang di sebelah Yesus waktu disalib, waktu dia terima Yesus, habis dia mati langsung. Tapi kalau kita yang masih hidup ini pergumulan kita percaya Yesus, harus terus bangun supaya roh kita yang baru ini, oleh karena jiwa kita jangan jadi error. Oleh karena kita punya jiwa harus transformasi. Jiwa yang tidak ditransformasi akan membuat kita percaya Yesus tapi tidak bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, maka tidak memiliki hak penuh. Saudara baca di ayat berapa itu? 2 Petrus 1 ayat 10, yang selalu tersandu. Ikut Tuhan selalu tersandu. Kenapa? Kita tidak sadari bahwa kita sudah bukan sin nature lagi, tapi kita sudah memiliki Christ nature. Tapi Christ nature ini harus dibangun, katakan dibangun. Supaya 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan semakin teguh, supaya jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ini loh, kita sudah dipanggil, sudah punya roh yang baru. Jadi panggilan, katakan panggilan. Kemudian pilihan. Sama-sama pilihan. Ini konteks boleh jadi lemah. Oleh karena kita masih dalam jiwa dan tubuh. Sering kita bilang, Gembala, Tuhan masih manusia. Itu berarti jiwamu sedang mendominasi hidupmu, dagingmu sedang memimpin hidup. Kita masih manusia. Ya, kalau berbahasa begitu, maka kita akan bisa sampai di ini, bisa tidak dipercaya. Atau kita punya panggilan, pilihan makin lemah. Harusnya panggilan dan pilihan kita harus makin teguh, supaya kalau teguh tadi apa tidak tersandung. Saudara, kalau sedikit tersandung, orang sudah di Amurang, orang masih di Tanah Wangko. Betul? Orang sudah berlari, sudah di Amurang, kita masih di Tanah Wangko karena jatuh bangun. Banyak waktu terbuang atau blunder, bingung, berputar di tempat seperti gasing. Jadi kalau hidupmu supaya tidak tersandung supaya hak penuh, maka kita harus berusaha supaya kita punya percaya yang ini. Kita sudah cinta baru, harus bangun terus sampai bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa dipercaya? Saudara tahu bahwa Yesus, maksud saya iblis percaya bahwa Yesus ada? Ayo jawab.
Saudara percaya bahwa iblis juga percaya? Ya, iblis tahu Yesus Maha Kuasa? Iblis tahu Yesus anak Allah? Ya, tapi bedanya iblis tidak bisa dipercaya. Jadi kita bergereja, kita datang berpuasa, kita datang dengan firman, bukan pengisi waktu. Katakan bukan pengisi waktu. Ini roh kita diberi makan. Sampai anak-anak kecil saya ajarkan lewat departemen anak, saya pesankan poin-poin ini supaya dari kecil mereka membangun satu kebiasaan yang baik, sehingga kita tidak mengajar mereka masih anak-anak atau kemana jadi biasa. No, dari kecil kalau mereka sudah tidak terbiasa memahami kebenaran, mereka akan kesulitan kalau sudah besar. Itu dari segi strategi pendidikan anak secara umum. Dari kecil tidak terbiasa belajar, kalau besar dia akan kehilangan pegangan. Jadi saudara kita, identitas kita punya roh yang baru, kembali sudah berapa? Sebenarnya identitas roh kita yang baru ini yang pertama adalah ciptaan baru. Kita sekarang sudah tidak memiliki yang ini, sin nature. Karena kalau roh kita keluar dari tubuh kita tidak tinggalkan Yesus, ini alamatnya pasti sorga. Kalau kita tidak diciptakan baru, tidak ada yang ke sorga. Karena kita memiliki sin nature. Artinya dosa tidak bisa masuk sorga. Kalau dosa sin nature ada dalam roh kita belum dilahirkan baru atau tidak dilahirkan baru, alamatnya apapun agama kita pasti neraka. Tapi karena kita lahir baru memiliki Christ nature, maka waktu kita mati kita pasti masuk surga. Tapi persoalan yang adanya penggembalaan, adanya penginjilan, adanya khotbah, itu karena setelah kita percaya kita masih hidup sekian lama. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan sampai terjadi kalaupun ada orang yang masih masuk surga, tapi seperti ada ini selamat, tapi seperti selamat dari dalam api, direbut dari dalam api, ya, direbut. Artinya di surga, ya puji Tuhan masih selamat, tapi semua pekerjaan, semua pelayanan, semua taburan, semua jeripaya, semua tidak ada upahnya di sana. Sama sekali tidak. Cuma untung masih masuk surga. Tapi siapa mau lewat jalan itu? Siapa mau lewat jalan itu? Kalau antikris datang, ketemu antikris, mengalami siksaan, siapa mau jalan itu? Itu sebabnya bagi saya lebih baik saya punya roh ini, saya bangun terus supaya Christ nature itu makin nampak. Roh Kristus dia makin dewasa dalam kita. Kita punya roh ini ya. Bukan Kristus harus dewasa. Kristus itu yang di sorga duduk sebelah kanan Allah, sudah selesai ya, sudah di sorga. Tapi benihnya yang ada pada kita itu yang terus didewasakan sampai kita memiliki apa tadi? Hak penuh. Coba lihat di 2 Petrus 1 itu ada ditulis di mana, tambahkan pada imanmu kebajikan. Harus tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Tambahkan pada pengetahuan penguasaan diri. Silakan, ini ada ayat berapa? Kita tidak boleh stagnan, tidak boleh stuck, tidak boleh berhenti. Katakan tidak boleh berhenti. Bagaimana saya tidak berhenti? Tapi kalau engkau datang ibadah, datang pelayanan hanya karena sesuatu yang sifatnya bukan Yesus, maka saudara sama dengan stuck. Kita harus berlari menjadi seperti Kristus. Kita terus berjuang, berlari, bertumbuh, didewasakan menjadi seperti Kristus. Harus ada yang ditambahkan, katakan harus ada yang ditambahkan. Semuanya 2, 3 harus ada yang ditambahkan. Ciri-ciri pertumbuhan ada apa? Ciri-ciri pertumbuhan ada pertambahan. Betul? Tambah pintar, tambah gigi, tambah tumbuh rambut panjang, ya, tambah kuat. Ayat berapa itu Bina? 5, silakan. Ayat 5 bilang apa? Tambah. Supaya hak penuh. Justru karena itu kamu harus berusaha menambah
Ya. dan kepada kebajikan pengetahuan, Ya. dan kepada pengetahuan penguasaan diri, Yes. kepada penguasaan diri ketekunan, Ketekunan. dan kepada ketekunan kesalehan, Kesalehan. dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, Kasih akan saudara. dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih akan semua orang. Terakhir. Ayat sampai ayat berapa itu? 7. Kalau ini kita lakukan, kita tambah. Ada lagu lama, tambahlah selangkah. Selalu pada terus. Tambah, jangan stuck, jangan berhenti. Jangan puas dengan posisi kita yang sekarang karena ada janji yang lebih hebat, bukan nanti terjadi di sorga. Saudara pernah baca satu ayat bahwa siapa yang percaya Yesus akan melakukan perbuatan-perbuatan juga yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Katakan lebih besar. Nah, bagaimana bisa lebih besar? Saya dan saudara mari terus bertumbuh, mari terus bertambah. Bagaimana itu? Bagaimana tidak besar? Ketika kita butuh sesuatu, kita memancing ikan, ada koin di mulut ikan. Tapi bukan saya mengajar kalau saudara butuh uang belanja, langsung pergi di kolam, saudara pancing, ada uang di mulut ikan. Itu cuma salah satu contoh cerita, tapi Tuhan kita budisanya kreatif. Amin. Kreatif artinya tidak tiru-tiru barang yang sama ulang-ulang terus. Kreatif artinya diversifikasi, intensifikasi, kualitasnya bertambah dan jumlahnya bertambah. Jadi kalau saudara merindukan level seperti itu, maka saudara sadari hari ini bahwa saudara punya roh sekarang baru. Haleluya. Roh saudara sekarang baru. Katakan roh saya baru. Nah, roh saya yang baru ini tidak ada dosa. Tanpa dosa. Tidak ada dosa. Sebab kalau dia apa istilahnya berakhir di tinggal dalam tubuh, dia pasti masuk surga. Tapi bagaimana dia bisa terkontaminasi? Karena jiwa. Karena tubuh menjadi senjata kelima. Jiwa yang tidak ditransformasi akan mengkontaminasi roh kita. Kalau roh kita pada titik tertentu dengan jiwa dan tubuh yang sudah drop, bisa menyangkal Yesus, bisa sampai menolak Yesus, itu yang namanya saudara-saudara mengalami apostasia. Sudah tidak di titik yang tepat seperti yang Tuhan mau, itu akan mengalami seperti pengalaman Yanes, pengalaman Korah, Datan dan Abiram, pengalaman dari Esau, Raja Saul dan lain-lain. Tapi saya percaya saudara, dengan kita sadari roh kita yang baru, yang sebutan identitas roh kita yang baru disebut di 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Haleluya. Casingnya tubuh dan jiwa tetap, tapi rohnya sudah baru. Yes. Haleluya. Dan roh kita yang baru ini karena memiliki Christ nature, jadi ada 6 poin. Biasanya setiap Sabtu ini saya tidak bisa tuntas. Tahu enggak apa yang disebut dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja, antikris? Antikris. Sebenarnya antikris bukan cuma oknum di akhir zaman yang akan bekerja karena dia akan berupa seorang manusia. Tapi antikris, katakan antikris. Antikris dalam arti roh itu sudah sejak zaman Yohanes ada. Dan antikris inilah, katakan antikris. Antikris inilah yang melawan Christ in you. Christ in you supaya tidak bertumbuh, supaya tidak dewasa. Roh antikris ini yang beroperasi untuk membuat saudara error. Roh ini akan mempergunakan kata orang, ya. Orang mengintimidasi dengan Tuhan apa capek-capek melayani, itu apa capek-capek dari Tuhan. Untuk apa? Dapat apa? Itu roh intimidasi hanya untuk membuat Christ in you. Katakan Christ in me. Christ in me sama-sama 2, 3. Christ in me, bukan Yesus yang ada di sorga ya, tapi benihnya yang ada dalam kita itu
berupa roh waktu kita lahir baru, roh yang baru, supaya benih Kristus dalam kita tidak upgrade, tidak bertumbuh, tidak jadi dewasa, tidak jadi matang. Karena kalau Christ in you, Christ in us itu bertumbuh jadi besar, inilah yang ditakuti oleh iblis. Saudara paham ini? Yang paham bilang amin. Inilah yang ditakuti kalau jemaat GBI Tiberias Joy, roh saudara dewasa, karena benihnya sama dengan Kristus. Iblis tahu bahwa benih ini sama dengan Yesus yang mengalahkan dia di kayu salib. Saya tangkap bilang amin. Yang paham bilang amin. Cuma kenapa tidak berdaya? Karena Christ in me, Christ in you tidak diberi makan dengan firman Kristus. Saudara tahu enggak? Tidak sembarang firman yang bisa membuat iman bertumbuh. Ulang, tidak sembarang firman yang bisa membuat iman bertumbuh. Ulang, tidak sembarang firman yang bisa membuat iman bertumbuh. Satu kali lagi, tidak sembarang firman yang bisa membuat iman bertumbuh. Buktinya di mana? Roma 10 ayat 17. Coba lihat. Sudah punya iman mau tumbuh? Sudah punya iman mau tumbuh? Iman tumbuh. Mesti pakai firman apa? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas? Firman Roma berapa? 10 ayat 17. Saudara makin terbuka ya, bahwa firman harus firman tentang Kristus. Firman berpusat pada Kristus. Firman yang memiliki pattern, pola, atau teladan, atau firman yang berpusat menjadi seperti Kristus. Firman itu yang membuat iman tumbuh, bukan firman. Apakah orang boleh dengar firman tentang berkat? Boleh. Apakah orang boleh dengar firman tentang sukses? Boleh. Tapi sukses saja tanpa Yesus, berkat saja tanpa Yesus, itu tidak membuat iman tumbuh. Amin. Ulangi. Kita boleh dengar firman tentang berkat? Boleh. Kita boleh dengar firman tentang sukses? Boleh. Tapi kalau firman itu tidak membuat Kristus bertumbuh dalam kita, dan adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang apa? Hidup dalam roh kita. Kalau dia menjadi dewasa, maka caranya kita harus dengan firman, betul? Tapi firman mana? Firman apa? Ini firman apa? Baca ulang ya, sama-sama baca, semuanya baca. Tidak sembarang firman, semua pendeta baik. Firman pakai ayat baik. Tapi jangan lupa iblis juga pakai ayat. Kalau iblis pakai ayat sudah pasti tidak untuk Kristus. Roma 10 ayat 17 sama-sama. Belum semua. Sama-sama. Semua. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Oke, saya sedikit melenceng. Saya coba satu-satu. Menurut Livana, Kristus itu siapa? Kristus itu siapa? Yang keras. Tuhan siapa? Ya, Kristus, Tuhan Yesus. Kristus itu siapa? Hah? Resi, Pak? Jadi selamat.
Kristus itu siapa? Kristus Mes. Anak Allah. Oke. Lihat, Kristus itu siapa? Ya. Oke, kalau saya bilang begini, perhatikan. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Siapa itu? Siapa itu? Roh Kudus. So itu lebih salah selama ini. Karena api Kristus itu bukan Roh Kudus. Cuma orang kan zamannya ini dari Pentakosta kan itu api Kristus. Kristus bahasa Inggrisnya apa, Marco? Christ. Yes. Christ bahasa Arabnya apa, Gina? Bakalan. Isa kata Allah. Isa Al-Masih. Mantap. Al-Masih bahasa Arabnya. Eski. Christ bahasa Ibrani apa? Yona. Christ bahasa Ibrani apa? Masia. 100. Beri tepuk tangan untuk orang Ibrani dari Maturkas. Masia. Kalau Kristus bahasa Yunani? Hah? Kristo. Kristos, bukan Kristo. Kristos, Christ, Kristo, Masia, Al-Masih. Orang yang bilang Indonesia Mesias. Dari bahasa Inggris dari Christ, coba cari. Christ sama dengan the anointed one. The anointed one. Christ bahasa Inggrisnya Christ. Dia punya bahasa Inggris yang lain adalah the anointed one. Apa artinya ini? Yang diurapi. Jadi kalau yang diurapi pekerjaannya pengurapan. Yang diurapi, yang dikenai atau yang mengerjakan. Kalau yang diurapi dalam pekerjaan mengurapi, Kristus itu yang dikenai atau yang mengerjakan, yang dikenai pekerjaan. Berarti Kristus itu bukan Roh, karena yang mengerjakannya adalah Roh Kudus. Dalam pengurapan yang mengerjakan adalah Roh Kudus, itu pengurapan. Kalau yang kena pekerjaan urapan itu yang diurapi, yang dikenai, yang jadi objek adalah Yesus yang disebut Tuhan Yesus, Juru Selamat, Anak Allah, Penebus, Anak Domba Allah, Anak Manusia. Dia yang dapat pekerjaan dikenai, jadi objek dari pekerjaan pengurapan. Jadi Kristus di Alkitab menunjuk pada siapa? Ya, kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, ini ada Allah Anak toh? Anak Allah. Kristus menunjuk pada siapa? Anak Allah. Katakan langsung Yesus, Jo. Kristus menunjuk pada siapa? Yesus. Jadi kalau ada bilang Roh Yesus, apakah itu Roh Kudus? Kalau Roh Kristus, apakah itu disebut Roh Kudus? Bukan. Oke, coba lihat Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Roh kita yang baru ini loh, baru satu poin kita sudah keliling dunia. Roma 8 ayat 9, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Oke. Hidup dalam daging itu sin nature. Tapi dalam jiwa ada sin habit, tapi ini belum sekarang ya. Sin habit, bedanya kenapa orang masih bisa berdosa? Ada sin habit. Katakan sin habit. Tapi yang sin nature sudah tidak ada. Yang ada itu sin habit. Lanjut. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah, Roh Kudus toh. Lanjut. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Oke, saya minta tolong saudara analisa. Roh Allah di situ dengan Roh Kristus di ayat yang sama atau beda? Ulangi. Baca ulang sama-sama Roma 8 ayat 9. Supaya saudara jadi kuat dalam doktrin, strong doctrine. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 9 semua sama-sama yang bisa baca 2, 3. Jadi Roh Allah di situ apa sama dengan Roh Kristus? Tidak. Berarti Roh Allah itu adalah Roh Kudus, betul? Dan Roh Kristus adalah Roh yang dari Kristus yang Tuhan beri pada kita. Itu namanya Roh Kristus, benih Kristus, yang namanya Roh yang baru. Jadi nama dari Roh kita yang baru itu identitasnya ada satu poin di nomor berapa, tapi kita singgung sekarang. Disebut the Spirit of Christ in me, the Spirit of Christ in you. Berarti itu yang kalau orang tumbuhkan jadi dewasa, dia jadi seperti Yesus yang di muka bumi yang hebat, mengalahkan iblis, tidak khawatir kalau lagi tidak punya uang, tidak galau walaupun dihianati oleh Yudas. Mau seperti itu? Haleluya. Roh itu yang telah mengalahkan menginjak iblis, dan itu roh itu benihnya ada pada saudara. Amin. Haleluya. Cuma kenapa dia tidak berdaya? Cuma karena kita belum sadari dia. Baru 2021 orang sadari. Baru sekarang orang mulai kasih makan dia dengan firman. Firman apa? Firman Kristus. Firman Kristus DP sederhana begini. Firman yang membuat kita jadi seperti Kristus, bertumbuh jadi seperti Kristus. Bukan firman berkat saja, oke? Bukan firman sukses saja. 7 langkah menuju menjadi bisnismen Kristen yang sukses. Boleh dengan? Boleh, tapi itu tidak membuat Kristus dalam kita bertumbuh. 7 langkah membuat saudara bisa matikan daging agar bisa jadi seperti Kristus. Itu firman Kristus. Tapi orang lebih suka dengar yang mana? Yang pertama, karena enak di mana? Enak di jiwa. Telinga sadar. Enak telinga, jiwa dan tubuh enak. Tapi rohmu tidak makan. Karena makanannya dia tahu bukan itu. Coba saudara kasih kuda, saudara kasih makan kuda, saudara kasih makan pizza, dia makan? Ya bukan, biasa dah pizza mahal, dia ke makanan roh. Jadi roh kita tahu makanan dia apa? Firman Kristus. Firman Kristus artinya firman yang membuat kita jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, roh kita baru. Oke. Kita secara status sudah disitakan baru. Yang lama sudah berlalu ya. Sudah berlalu artinya sudah gone with the wind. Sudah pergi bersama angin. Sudah tidak ada. Sekarang roh kita baru. Nah, luar biasanya roh ini kuat, perkasa. Cuma belum dikasih makan. Sudah selama ini, ya, tapi firmannya bukan firman Kristus. Firman yang hanya untuk kuatkan hatimu. Bukan itu. Firman yang membuat roh kita yang benih Kristus itu dalam kita, itu firman yang membongkar daging, menyingkapkan apa yang masih salah, dibangun. Tapi untuk kita terbangun, kita perlu orang. Kalau saudara tidak terlalu respect pada saya, maka firman susah masuk. Begitu Pak Sebab? Betul. Kalau kita tidak hargai orang itu, biar dia khotbah sampai salto, nggak masuk firman. Setuju? Kalau saudara ketemu ada orang baru, dia ajar sesuatu, saudara tidak percaya dia. Apapun dia bilang, semua lewat kiri, telinga kiri, keluar telinga kanan. Apapun gembala saudara, orang tua lawan saudara ajar, kalau saudara tidak punya rasa hormat, respect, itu tidak akan berdampak. Makanya kita perlu covenant. Katakan covenant. Covenant itu seperti suami istri ikat janji, sehidup semati. Tapi jangan satu hidup satu mati. Sehidup semati
sepiring berdua, satu bantal berdua. Ya kan? Itu namanya covenant. Dari sepiring berdua tidak cukup kalau pas dia 3 piring bersatu. Kalau kita punya hubungan di gereja tidak covenant, tidak seperti Bapa dan Anak, itu firman akan seperti ditiup angin. Karena yang paling penting bagi kita sudah dengar, sudah duduk dengar, tapi makan roh kita itu persoalan lain. Supaya roh kita bisa makan, kita harus dengar dari satu sumber yang kita bisa percaya. Orang yang berbeban dengan sudah punya pertumbuhan roh. Saudara, saya mau jujur, saya tidak lagi pada, kalau pakai kata tidak lagi, berarti dulu begitu. Saya tidak berharap apa-apa dari saudara, kecuali kami suami istri, kami berharap saudara dan saya sama-sama bertumbuh. Tangkap ini. Kalau saya kasih contoh saja, saudara jawab ya. Kalau ada penginjil terkenal, kaliber nasional saja, kita undang KKR di gereja kita. Saya minta saudara analisa dan jawab. Apa dia mau? Kalau kita undang, kita kasih nginap di penginapan tanpa kos dan tidak ada AC? Tidak mau dia. Tidak mau. Tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Kenapa dia tidak mau? Ya. Karena dia sendiri berpikir, untuk apa saya berkorban untuk orang-orang ini? Karena dia dengan kita tidak ada hubungan. Tapi kalau dia Bapa rohani kita, mau dia? Mau. Kenapa Bapak? Jadi kalau anak di Papua ada masalah, jadi cari doi kan, pergi ke sana. Ya. Bagaimanapun caranya. Sampai di sana ada tidur di hotel, marah kan? Tidak. Kalau penginjil besar kita undang, terus kita makan, kita bawa di Pasar Ampa 5, semakan di Jalan Roda. Dia mau? Tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Kenapa dia tidak mau? Bukan, yang saya mau kejar adalah dia tidak punya beban apa-apa dengan kita. Tapi orang tua beban. Entah orang tua itu saudara kasih berkat atau tidak, itu bukan persoalan, yang penting anak-anak makan. Kalau ada pembicara kaliber nasional, saudara undang KKR 3 hari, setelah dia pulang, dia bayar tiket sendiri boleh? Tiket pesawat sendiri boleh, maksudnya datang 2 kali dia datang. Atau kita tidak kasih PK sama dia, persembahan kasih, dia mau datang lagi kalau diundang? Mau? Dia langsung apa istilahnya? Blacklist. Ya. Itu bedanya memberi makan karena ada hubungan covenant, ada hubungan ikat janji. Sebagai gereja lokal kan tidak ada terikat, toh? Terikat. Itu bedanya. Saudara, kalau ada persembahan di acara ibadah, gembala tidak dapat persembahan, apakah gembala bilang, ya sih, gembala kali ini kok tidak dapat ya? Tidak pernah kan? Malah kalau memang ada sesuatu yang perlu, saya tutup sana. Ini karena apa? Kita memberi makan firman untuk membentuk Kristus dalam kita, supaya Kristus itu jadi dewasa, supaya kita memiliki hak penuh, tidak tersandung, bisa dipercaya oleh Yesus, tidak akan dikalahkan oleh antikris. Haleluya. Kalau roh kita seperti itu, saudara tidak akan salah paham walaupun kita bicara firman yang transparan, yang keras, yang mengoperasi saudara ya. Kalau saudara ada tumor, sudah pergi ke rumah sakit, dokter apa? Belah. Habis dia belah, saudara bilang apa pada dokter? Terima kasih. Cuma terima kasih. Bayar. Kalau di gereja, firman datang membelah saudara berdosa. Saudara bilang apa? Siapa kalau dokter sudah bilang terima kasih? Kalau hamba Tuhan benar sudah punya kesalahan, saudara marah.
Haleluya. Kalau dokter sudah tidak marah, tapi bukan cuma tidak marah, sudah bilang terima kasih. Bayar lagi. Boleh utang? Boleh janji iman, boleh? Boleh. Nah kalau di gereja kita dioperasi oleh firman, kita bilang apa? Keras sekali ini firman kan. Ada apa? Kau mengerti itu pendeta. Padahal orang kalau operasi di rumah sakit, habis itu akan mati juga toh? Apakah dengan operasi sejarah kamu mati? Tetap akan mati juga. Kita operasi di gereja supaya masuk surga dengan hak penuh. Saudara boleh naik pesawat tanpa tiket? Kalau di kapal dulu, kereta api, naik dulu, baru baku bayar. Coba sekarang saudara naik di kereta api, tidak ada tiket, diturunkan di tengah jalan. Itu namanya tidak punya hak penuh. Warga negara Indonesia, ya, tapi tidak punya hak penuh. Saudara warga kerajaan Allah, ya, tapi tidak punya hak penuh. Kenapa? Jiwa tidak bersedia ditransformasi sesuai dengan roh yang baru, sehingga hidupnya bisa masuk surga, tapi seperti direbut dari dalam api. Saudara mau yang mana? Saya mau yang hidup tidak pernah tersandung. Kalau dulu pernah tersandung, jangan tersandung lagi. Amin. Saudara bisa tangkap ini? Amin. Rohmu yang baru itu hebat loh. Haleluya. Sama seperti apel Fuji, sudah dapat dipindah benih, ya, dengan apel malang, ya, sudah dapat apel Fuji, sudah tanam. Kalau ditanam dengan benar, keluar apel Fuji. Betul? Biar saudara putar, kalau tanamannya bertumbuh benar, tidak akan keluar apel malang. Mengerti? Karena benihnya. Benih dalam kita kalau bertumbuh, yang keluar adalah seperti Kristus. Apapun yang terjadi akan jadi seperti Kristus. Kristus yang tidak stres, Kristus yang tidak galau, Kristus yang tidak kecewa. Tadi saya bilang walaupun dikhianati Yudas. Apakah Yesus bilang pada Petrus, ada WA dari Yudas? Ya, dia bilang apa tentang kita? Dan Yesus tanya Petrus, aduh, apa sudah begitu kah? Apakah Yesus begitu? Tidak. Apakah sebelum Yudas khianati Yesus dia tahu? Dia tahu. Apa dia terganggu? Tidak. Saudara masih terganggu dengan orang yang mengkhianati saudara? Masih terganggu? Masih. Mau tidak terganggu lagi? Biarkan rohmu bertumbuh. Biar rohmu jadi besar. Dan saudara akan tenang walaupun ada badai. Bisa tidak saudara pergi ke sanggar, ombak kencang sekali, kalau saudara tidur di guritan di bawah di keta laut, bisa tidur? Sedangkan orang sanggar petodo orang pemabuk, itu lautan, apalagi orang pe kencang, orang tak lempar-lempar, tapi Yesus bisa tidur. Kenapa? Itulah pribadi yang kita ingin jadi seperti dia. Haleluya. Yesus mau diajak, ditarik paksa menjadi raja. Orang sedang jadi pala, aku rampas, no. Dia jadi raja, orang mau tarik Yesus jadi raja. Yesus bilang tidak. Mau naik ke sorga, murid-murid masih tanya, maukah kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia bilang bukan urusan kamu. Urusan kamu biarlah Roh Kudus turun atas kamu. Lihat, Yesus tidak terganggu dengan tidak punya uang. Uang itu butuh, tidak betul, tapi dia tidak terganggu. Yesus tidak terganggu dengan apa kata orang. Halo, berhentilah serang menyerang di Facebook. Amin. Haleluya. Karena jati dirimu adalah roh yang baru. Roh yang baru ini yang cover saudara siapa? Yesus. Kalau hidupmu diserang, siapa dulu kena? Yesus. Kalau Yesus yang kena, Yesus berdiam diri? Tidak. Cuma karena kita soal ambil alih, Yesus tidur di belakang. Jangan ambil alih karena dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Fokus jadi seperti Kristus. Amin. Jadi roh kita yang baru, identitas yang pertama yang harus kita sadari, waktu itu malam 5 menit lagi. Ciptaan baru, status kita. Katakan ciptaan baru.
ciptaan baru, new creation. Oke, katakan new creation. Sekarang sudah tidak memiliki sin nature, tapi memiliki Christ nature. Dan Christ nature inilah yang akan terus di-upgrade, diperbesar lewat firman Kristus, supaya kita menjadi seperti Kristus, ya. Kita punya pilihan, panggilan makin teguh, dan hidup kita tidak akan tersandung, tapi memiliki hak penuh dan bisa dipercaya. Jangan jadi seperti orang yang selamat tapi seperti direbut dari dalam api. Jadi saya saran buat jemaat sebagai orang tua rohani, jangan jadi jemaat biasa-biasa. Lanjutkan, jangan jadi jemaat biasa-biasa. Harus menjadi yang luar biasa. Kita tidak jadi gereja yang usual. Tahu usual? Apa arti usual? Usual. Artinya ini apa? Biasa, ya. Kita harus jadi orang dan gereja yang unusual. Kita akan menjadi unusual church, GBI, Tiberias, United Manado. Haleluya. Tidak biasa di mana? Bergairah dengan Tuhan. Tidak biasa kan apa? Kita tidak fokus lagi kepada sesuatu yang namanya capaian. Karena capaian dan berkat akan mengikuti dari belakang. Tapi kita jadi unusual karena kita bergairah untuk terus berlari, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Itu yang tidak biasa. Kita tidak lagi tertarik dengan, walaupun butuh, saudara butuh doi bilang amin. Tapi kita tidak hidup lagi dengan uang. Saudara butuh posisi jabatan naik, ya, tapi kita tidak fokus untuk itu. Bayangkan kalau saudara jadi seperti Kristus, orang kejar saudara untuk menawarkan sesuatu, sampai saudara tinggal pilih-pilih mana yang saudara boleh ambil, mana yang tidak. Karena kualitas kita jadi seperti Kristus. Haleluya. Saya yakin kalau gereja kita terus bertumbuh, ada satu yang saudara tidak pernah akan duga terjadi. Tuhan yang kirim orang. Tuhan kirim orang-orang akurat. Amin. Dan kalau Tuhan kirim orang-orang akurat, apa yang selama ini bagi kita sulit sekali untuk kita dapatkan, itu jadi mudah. Karena Kristus dipermuliakan.